Oke, balik lagi dengan saya Jong Traveler. Karena hari-hari ini kita masih dilanda oleh pandemi, jadi sambil meluaskan konten ya kan. Sambil meluaskan konten, cari sana sini, sabet dan sawer ya kan. Cari subscriber yang sampai sekarang nggak nambah-nambah. Berapa subscribernya? 41 juta, tapi dikurangi nolnya. Di konten kali ini, Jong Traveler ingin membahas tentang Cesaka. Apa itu Cesaka? Cerita asmara dan luka. Ya mungkin tentang asmara setiap orang pernah melaluinya. Entah itu berakhir bahagia atau luka, itu kembali kepada individunya atau jalan kisahnya. Ya setidaknya kita mengorek lah bintang tamu kita ini. Sebelum itu kita perkenalkan dulu dong, siapa tamu kita yang paling terkeren ini, yang terhits se-Jombang. Kalau orang Jombang nggak tahu dia, wah kurang update, mantap sekali. HP-nya bukan Android. Mantap sekali, coba perkenalkan langsung. Oke, kalian pasti tidak lupa kalau pembukaan gua What's up man? Oke. Jadi di sini gua diundang sama teman gua. Gua namanya Fafirillah, asal gua dari Kalimantan. Di sini gua sebagai Bintang tamu dari channel YouTube Jong Traveler. Jangan lupa di-subscribe nih. Ya dong, harus dong. Orang berkarya itu harus dibantu, cuy. Harus disupport nih. Ya itu aja lah paling. Udah. Mungkin kalau pengen tahu channelnya Bang apa Bang? Channel gua itu sebenarnya dulu itu channel gua tuh game. Oke. Nah, berhubung gak laku, nih jadi gua pindah lagi gitu ya. ke evolusi. Berubah ke cerita pendek. Cerita pendek gak laku. Udah laku lagi nih. Jualan apa lagi? Jualan yang kayak pendaki-pendaki. Oh, pendaki-pendaki gitu. Tak kira nanti ngejual ginjal. Ya enggak. Maksudnya ya pendaki-pendaki, konten gua sekarang mau mulai gua tertibkan lagi untuk pendaki-pendaki aja. Namanya Fafir 08. Ya, kalian bisa searching di HP kalian. Oke, langsung subscribe ya, Bos. Yang HP-nya Android tapi. Iya. Kayak kalau HP-nya Advan gimana? Iya. Sebut merek nih. Android. Oke, lanjut. Udah itu. Itu ya. Oke, tentang asmara dan luka. Ini dua hal yang sangat berkaitan lah pada setiap manusia. Seperti yang aku bahas tadi, setiap manusia pernah mengalaminya pastinya dong. Meski walaupun itu sekilas cinta monyet ya kan, cinta sekarang biasanya enggak gitu kan, meskipun singgah tapi nggak sungguh, ya nggak belakang. Singgah tapi tak sungguh. Mantap sekali. Ingin saya tanyakan nih, langsung ke pertanyaannya ya, langsung ke pembahasan gitu kan. Di umur yang kira-kira sudah kayak anak berapa? Nggak berkepala ya? Sudah. Belum lah. Di umur sampai saat ini ada nggak asmara yang berkesan bagi Abang? Gimana? Wah, sangat berat guys pertanyaannya. Sebenarnya gua ini nggak siap dibawa ke sini nih. Tapi berhubung gua ikut aja, habis itu gua siap menjadi bintang tamu di Jong Traveler ini. Gua paksa anjir. Ya gua oke aja sih, ya gua kan. Jadi gua pernah dulu sih, itu cerita pengalaman gua sendiri, itu berkesannya tuh berujung fitnah tuh. Fitnah. Jadi kisah cinta gua itu dulu berujung fitnah. Oh bisa? Nah, jadi seperti ini tuh. Dulu pas waktu gua masih SMP. Oh, SMP. Nah, doi itu gak SMP.
SMA. Wah, Wah. pelanggaran. Itu coy. Pelanggaran. Ya, ini benar, ini kisah nyata benar, gua ngalamin sendiri dan orangnya itu masih ada sampai sekarang. Oh gitu. Ya semoga saja dengan hadirnya Ya, kita semoga ini bisa tersadarkan lah ya. Enggak, gua minta maaf aja. Oh, gitu. Soalnya ujungnya itu menyakitkan. Oh gitu. Nah, setelah itu dulu gua pas masih kelas 3 SMP, nah doi ini kelas 1 SMA. Nah, dulu itu jadi seperti ini cuy. Ada temen gua itu ngajakin gua ketemu cewek. Sedangkan gua belum ada cewek nih. Nah, gua ngomong sama temen gua nih, kalau mau gua ikut lu, tapi lu harus cewek lu itu yang lu mau tembak harus bawa cewek biar gua nggak jadi obat nyamuk gitu kan. Oke. Nah, setelah itu gue datang nih sama temen gue nembak cewek itu, otomatis kan gue sama temennya Iya. cewek temen gue itu. Oke. Ya udah di situ gue nggak ada perasaan nih sebenarnya nih, tapi berhubung masa gue nggak dapat apa-apa sih Iya. selama pertemuan ini kan. Nah di Iya. situ gue langsung nggak ada perasaan guys, nggak ada perasaan, Pernah ketemu? nggak pernah ketemu sih sering, Ketemu sering, tapi nggak ada perasaan. Tapi Tapi di di situ situ langsung tembak. gue mau memberanikan diri untuk nembak dia. Mantap sekali. Ini atas dasar apa ini? Atas dasar gabut kan? Atas dasar gue mikirnya bodo amat lah, Bodo amat. yang penting gue dapat dia walaupun dia nggak suka gue, maksudnya biar gue nanti ketika setelah pulang dari situ gue ada cerita gitu sama teman-teman gue gitu kan. Setelah itu gue tembak dia nih, sebenarnya gue tuh suka sama lu, tapi nggak tahu kapan tiba-tiba gue suka detik ini sama lo gitu kan. Habis itu dia jawab, ya udah deh kalau emang suka gue nggak bisa jawab sekarang gitu kan. Bisanya terus kapan, nanti gue tulis dulu, kan masih zaman pakai buku itu loh. Oh iya, siap. Buku, habis itu satu buku misalnya dulu tuh buku itu sidu yang paling keren. Mantap sekali. Iya. Kalau ATK itu Orang kaya. kalau ATK tuh nggak keren kalau Nggak dulu. keren. Sidu pokoknya. Sidu ini Nah. sebenarnya. Sidu itu pokoknya pakai buku sidu, gua tulis. Enggak, pertama dia yang nulis nih. Habis itu ada anggota gua datang. Gua dulu posisi lagi di pondok. Oh gitu. Salafiyah. Nah, habis itu ada anggota gua ngasih, "Ini Bang, dari Kak ini." Oh, wah, dibalas nih kata gua. Pondok bisa pacaran ya, bisa? Kan dulu Salafiyah, coba. Oh, Salafiyah. Masih agak Nggak begitu ketat lah ya. Masih ada renggang lah. Oh iya. Nah, setelah itu gua baca nih. Wah, gua baca tutup poin aja ya. Oh. Nah, gitu tulisannya. Terus. Habis itu kamu di apa? Kayak gitu. Pokoknya kayak orang-orang Alay gitu. kan. Dulu kan habis itu langsung aja ya ke intinya. Salam nggak? Assalamualaikum. Iya kayak gitu ya. Bukan titik-titik. Ini kayak gitu. Bukan Assalamualaikum. Bukan. Oke. Nah, dia tuh pokoknya tutup poin aja ya, pokoknya di apa kamu. Nah, pokoknya kayak gitulah, singkat-singkat bis langsung. Sebenarnya aku juga suka sama kamu, tapi berhubung kita baru ketemu, ya kita HTS-an aja lah. Apa? Tahu nggak HTS-an? Nggak tahu. Kalau dulu itu ada cuy, HTS-an itu hubungan tanpa status. Kalau lu umur lu sekarang 20, pasti lu paham HTS-an itu apa. Yang nggak paham sama aja kayak TTM lah teman. Nah, kalau zaman sekarang nggak tahu paling HTS itu apa. Hmm. Kalau dulu gua masih dapat tuh bahasa kayak gitu tuh, HTS tuh hubungan tanpa status. Nah, setelah itu gua hubungan tanpa status nggak asik nih. Wah, ya udahlah, kalau gitu ya udah gua ikutin aja apa kata dia kan. Oke. Terus gua balas lagi. Ya udah. Gua sama nih balasnya nih. Alay juga. Ya, assalamualaikum tutup poin jah ya. Gitu kan. Ya udah deh, kalau emang kamu mau HTS-an, ya udah deh gua ikutin gitu kan. Habis itu selang berapa minggu, berapa ini kita semakin deket nih, semakin deket. Nah, kata-kata HTS itu semakin hilang dari kita, semakin jadi pacaran. Oh gitu. Setelah itu kita berjalan 1 bulan. Berarti meningkat satu kasta lebih tinggi. Yoi. Mantap. Nah, setelah itu kita langsung berjalan udah sama 1 bulan. Ini gua pokoknya sadu lah. Gimana sih rasanya pacaran lebih tua dari kita aja? Biasanya lebih perhatian. Iya, lebih perhatiannya banget dia, pokoknya perhatian banget. Setelah itu langsung besoknya itu ada. Nah, ini kasus yang maksud gua pacaran gua tuh berakhir dengan tuduhan.
Nah ini endingnya nih mulai. Mulai endingnya. Setelah itu udah selama 1 bulan gua pacaran. Habis itu pas di pondok gua itu temen gua ini ada kehilangan HP. Oh, iya. Nah kehilangan HP. Setelah itu dia ini datang ke dukun. Siapa yang? Temen gua datang ke dukun. Habis itu dukunnya tuh ngomong, oh gua tahu nih yang ambil HP lu siapa. Pokoknya rumahnya tuh hadapnya ke barat, rumahnya lumayan besar. Habis itu sering main sama lu. Nah, ya otomatis kan Ini gua cowok ya? Cowok. misalnya lu ya. Nah, habis itu otomatis kan lu pasti ini Fafiru nih pasti. Lu pasti. Soalnya Yang arahnya main ke sama sana, gua. Iya. main sama gua. Ya udah dia langsung nabrak gua kan. Udah balikin aja HP gua kan nggak tahu apa-apa. Iya. Ya udah habis itu gua diem. Besoknya nih doi denger, ngomong-ngomong tadi malam katanya lu di sidang ya? Sidang apaan kata gua? Lu ngambil HP temen lu kan? Itu doi yang ngomong. Kagak, jangan bohong. Oh, gitu ya. Berarti seperti ini ya, seperti peribahasa lama. Jadi berita di pondok itu 1 detik langsung menyebar. Langsung nyebar. Mantap. Kayak lambe turah. Wah. Kayak gitu. Lambe turah. Parah sih. Mungkin lambe turah itu Berlandasan afiliasi dari Iya, pondok itu mungkin ya. Mungkin sih. Mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau teman-teman bisa lebih tahu lagi lambe turah itu dari mana sih? Kalian bisa komen aja. Mantap. Nah setelah itu langsung nih lanjut ya. Setelah itu si doi ini ngomong kan, ya udah deh kalau lu ngambil HP temen lu lebih baik, gua nggak suka cowok pencuri kayak gitu kan. Sedangkan gua salah gua apa gitu kan, gua nggak ngambil apa-apa, kok malah gua yang curi nih. Nah setelah itu ya udah deh kalau emang lu percaya dengan temen gua, itu yang lapor itu temen gua bukan yang temen gua yang hilang HP, ada lagi tuh. Nah habis itu ngelaporin ke cewek gua kalau gua tuh tadi malam kena sidang gini. Oh gitu. Mata-mata. Jasus. Nah setelah itu ya udah deh kalau emang lu nggak percaya sama gua, sedangkan kita udah menjalin hubungan kepercayaan ya kan, sudah lama. Iya selama sebulan. Baru 1 bulan. Iya. Baru 1 bulan diterpa kasus itu. Nah habis itu langsung ya udah deh kalau emang lu nggak percaya, padahal kita udah jalan 1 bulan, masa lu nggak percaya sama gua. Habis itu ya udah dia malah percaya dengan omongan si cowok tadi, Jasus tadi yang laporin. Ya udah habis itu ya udah deh kalau itu. Nah di situ gua putus gara-gara itu Cuk. Terus Setelah itu malamnya itu ketahuan ternyata bukan gua yang ngambil, ada cewek yang ngambil. Jangan sebut deh, maksudnya ada temen lain dah. Takutnya dia nonton nanti nih, Iya. gua gak enak. Ini pengalaman aja cuy. Temen gua ada yang ngambil tuh juga sering main yang kehilangan HP. Sama aku misalnya, sama lu yang hilang HP gitu. Ketahuan tuh. Nah setelah itu besoknya itu gua kedapetan kabar ternyata doi gua tuh pacaran sama yang laporin tadi. Anjing. Nah gitu cuy. Itu kayaknya udah semua. Makanya soalnya itu dari dulu cewek gua tuh ditembak dia nggak mau. Oh gitu. Sekali gua tembak dia ngajak HTS-an, hubungan tanpa status. Terus berarti kayak ngompor-ngomporin gitu ya ini. Iya. Udah mah putus aja itu nggak penting. Dan apa sih gitu kan. Nah dia Dia tuh maling gitu kan. Dia tuh lama-lama dia tahu gua kebejatan gua yang katanya maling tapi bukan maling. Nah di situ gua langsung ya udah deh kalau emang lu percaya sama dia yang lebih lu belum tahu dia siapa, ya udah gua lepas. Besoknya gua denger mereka pacaran nih. Nah setelah itu dia tahu kalau gua nggak maling. Nah habis itu pengen balikan. Enggak. Pertama gue yang kasih kode kan. Sekarang udah tahu kan siapa yang salah kata gue. Nah itu. Habis itu dia ngajak balikan. Maksudnya bukan ngajak balikan sih. Dia mulai sepik-sepik gimana kabar ini. Gue abain aja. Jadi makanya seperti itu cuy. Jadi intinya di sini yaitu kisah kalimat pamungkas. Nah, sebagai penutup dari konten ini apa? Nah seperti itu cuy. Jadi kalian jangan melihat orang dari orang lain cuy. Oh gitu. Kalian ngejudge cowok itu dari perkataan orang lain. Belum tahu kan kalian perkataan orang lain itu apa, ujungnya itu buat apa. Mungkin provokasi. Nah, bisa kan? jadi. Padahal dia yang diuntungkan. Mantap sekali itu. Sempurni Pak. Mungkin gini ya, di setiap
kehidupan selalu ada orang-orang kayak gini. Pasti ada. pasti ada. Kalau ada, wah aku dulu pengen gebukin pak. Pasti ada. Kamu dendam nggak? Dendam sih, tapi Dendam. berhubung gua berpikir udah deh lah buat apa, nggak mungkin gitu. juga dia jodoh gua kan. Ya udahlah, gua lepas aja gitu. Dan sampai sekarang ya hubungannya fine-fine aja. fine aja gitu kan. Masih komunikasi tapi Udah enggak sih, udah lama. Udah. Itu udah 2000 berapa gua kelas 3 SMA. Kelas 3 SMP 2014 lah paling. zaman Ya'juj dan Ma'juj. Ya, zaman itu. Zaman masih ada tulisan di apa nih? Ah, itu. Zaman Fir'aun itu. Ya, zaman itulah pokoknya. Itu aja sih paling cerita kisah cinta gua yang sangat drastis. Sebenarnya masih banyak sih cuy. Tapi kalau kita Tapi- habisin buat satu konten yang nggak asik Yang ya. paling berkesan dong. Paling berkesan ini ya. Yang paling berkesan ini sih. Ini yang paling berkesan. Gue merasa Pacaran berapa kali sih? privasi dong. Privasi. Eh, Ya kan boleh dong pernah dikit gitu. Tuh, Berapa gitu. 2, 3, 4, segitulah pokoknya. Fuckboy. Enggak juga. Jangan-jangan ada loh fuckboy atau fuckgirl. Dia itu apa? Membodohi orang lain tapi dia tuh merasa tersakiti. Yoi. Kan bangke. Ya. Kamu enggak? Enggak sih. Enggak sih ya. Oke. Sampai sekarang tapi apa statusnya? Berpasangan atau gimana? Sekarang? Ada menjalin status? Masih speak. Masih speak. Yoi. Oh yang kemarin kelihatan Sani itu? Oh, enggak dong. Bukan. Jangan dong. Jangan dibuka di sini dong. Nanti semua pada tahu. Pada tahu ya. Iya. Iya. Sekarang gue masuknya masih memilih lah, soalnya gue udah semakin hari semakin tua, juga gue anak terakhir, gue nggak mau, maksudnya nggak mau selengah-selengah lah, soalnya menyakiti hati perempuan tuh sakit. Oh gitu. Gue mikirnya perempuan tuh bagaikan ibu gue. Mantap sekali. Iya serius, gue mikir ngeliat wanita aja, itu kalau misalnya gue sakitin gimana perasaan ibu gue. Mantap. Parah Ini- sih, men. Ini kayaknya bagian dari kata-kata gua ya. Enggak. Enggak. Oke. Enggak. Kalau enggak. Ya di Maaf balik, ya, ya ini- paling itu cuma di balik. Ini balik layar. Enggak di depan kamera doang. Makanya di balik layar beda lagi. Enggak bercanda. Maaf ya, ini kita lagi menerapkan pola hidup sehat, jadi kita nggak ngopi dulu ya kan. Kita nggak ngopi, kita budayakan minum air putih ya enggak. Ya, mungkin itu aja sih cuy, kisah yang menarik bagi gua. Berarti berakhirnya dengan provokasi itu tadi, terus berakhir pisah, dan sekarang masih speak up. Semoga orang yang di speak dia tersadarkan lah untuk segera ya menjalin status. Sadar ya kan. nah, kalian tuh enggak, itu buat cewek yang buat PDKT itu susah aja. Iya. Tapi yang paling berkesan itu PDKT lah. Lebih baik jangan diterima dulu. nunggu dia sukses. Iya. Ayo. Gak gitu. Zaman sekarang gini Pak, zaman sekarang itu yang sudah siap, yang sudah mapan itu dia nih. Oh gitu ya. Itu. Sekarang udah nggak zamannya tuh. Gua mundur sih kalau kayak gitu. Udah nggak zamannya Pak. Good looking selalu menjadi yang di atas itu nggak menjadi. Berarti kalau ada cewek ngomong, gua sih nerima apa adanya sih Nah, sama cowok, itu yang biasanya penting dia setia. Suara-suara alunan buaya-buaya betina Pak. Oh, gitu ya. Siap. Cuman nggak semuanya gitu kan, nggak semuanya. Cuman biasanya kebanyakan sih kayak gitu Pak. Gitu. Iya, siap. Yang menonton konten ini ya jangan diterima dulu ya. Karena yang paling berkesan itu PDKT-nya, serius. Kalau nanti kamu terima, jedar. Sudah 1 minggu, 2 minggu, setahun, Bosen. 2 tahun, bosen, Pak. Enggak. Mas nyari speak sana, speak sini. Itu tadi kita ambil hikmah dari sebuah kisah seorang Fafirullah yang menjalani asmara yang diterpa sengkuni, provokasi, Fitnahan. fitnah. Parah sih, men. Itulah kita ambil hikmah dari sebuah kisah. Tetap di channel saya di Cerita Asmara dan Luka.
Cesaka. Just Oke, nantikan konten selanjutnya dengan orang-orang sad boy selanjutnya. Dadah. udah.